Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustazah akan menyampaikan rangkuman tema 3 subtema 1. Disimak baik-baik ya anak-anak. Bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai benda dan bukan benda. Benda adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan kita pegang. Benda memiliki ukuran, warna, dan bentuk. Ukuran bisa dari panjang, pendek, besar, kecil. Warna bisa merah, kuning, hijau, dan bentuk bisa berbentuk bola, lingkaran, segitiga, atau balok ya anak-anak. Nah, ini bentuk-bentuk benda ya. Jadi ada bentuk bola seperti contohnya bakso, kelereng, buah. Terus tabung itu seperti tong sampah, kue astor, drum, dan kubus seperti puzzle, kotak kardus, dan lain-lain. Nah, ini adalah bahan pembuat benda yang terdiri dari plastik, kaca, logam, karet, kertas, dan kayu. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Atau benda-benda yang kuat adalah plastik, logam, karet, dan kayu. Kemudian benda yang menyerap air adalah kertas. Nah, kemudian benda yang lentur adalah karet. Lainnya mempunyai keterangan seperti kaca, itu keras dan mudah pecah ya. Nah, selain benda ada juga loh yang tidak termasuk benda. Apa saja? Adalah hal-hal yang tidak bisa dipegang, hanya bisa dirasakan saja. Contoh suara, terus panasnya api dan cahaya. Materi selanjutnya yaitu PPKN, kita akan belajar mengenai sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh gambar kepala banteng. Kenapa kok kepala banteng? Karena banteng merupakan hewan yang suka berkumpul dan bersosialisasi. Nah, untuk pengamalan sila keempat yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah dengan cara diskusi atau rapat atau musyawarah, menghargai pendapat orang lain yang mengajukan pendapat, dan tidak memaksakan pendapatnya sendiri ya. Jadi yang harus dilaksanakan adalah keputusan bersama. Nah, ini merupakan kewajiban dan hak dalam bermusyawarah. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan dan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kewajiban ketika musyawarah apa saja? Harus tertib, mendengarkan pendapat orang lain dan melaksanakan hasil keputusan rapat. Sedangkan hak musyawarah adalah mengikuti musyawarah, mengemukakan pendapat, dan pendapatnya didengar oleh orang lain. Selanjutnya materi SPDP. Berikut ini ada pola irama tidak rata. Jadi A dan B merupakan pola irama tidak rata karena yang A dan B memiliki jumlah ketukan yang tidak sama. Anak-anak boleh cek ya, boleh dijumlahkan nilai nadanya. Selain melihat nilai nada, kalian juga bisa melihat garis di atas angka. Selanjutnya, pola irama rata. Ustazah beri kotak warna biru merupakan pola irama rata karena antara pola yang pertama dan kedua sama. Selanjutnya, untuk yang bawah yang berwarna orange merupakan pola irama tidak rata karena antara yang pertama dan kedua terdapat garis yang tidak sama dan titik yang tidak sama. Kemudian untuk menentukan ketukan kuat dan lemah, yaitu untuk ketukan kuat berada pada awal. Seperti yang Ustazah beri tanda warna hijau, nah itu merupakan ketukan kuat ya karena berada di awal birama. Untuk ketukan lemahnya berada pada angka selanjutnya, angka kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya materi PJOK kita akan belajar gerak menangkap dan melempar bola menggunakan satu tangan, dan yang kedua adalah menggunakan dua tangan. Biasanya permainan melempar dan menangkap bola ini terjadi pada permainan bola kasti atau bola basket atau juga bola voli. Selanjutnya materi MTK kita akan membahas mengenai pengukuran dalam satuan panjang baku dan satuan tidak baku. Nah, untuk satuan panjang baku itu terdiri dari kilometer, sentimeter, meter, dan lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku terdiri dari jengkal, hasta, dan langkah kaki. Nah, berikut merupakan alat ukur satuan panjang, yaitu penggaris, pita meter, roll meter, dan jangka sorong. Selanjutnya cara menghitungnya bagaimana? Contoh cara menghitung
Contoh ada soal 1 meter 20 cm atau disingkat 1 m 20 cm dijadikan ke cm. Nah, 1 m dirubah dulu ke cm jadi 100 cm karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Lihat pada catatan satuan panjang dan berat berikut ya anak-anak. Yang atas merupakan satuan panjang dan yang bawah merupakan satuan berat. Ini anak-anak harus hafal ya. Ini sudah pernah disampaikan di kelas 2 untuk materi satuan panjang dan berat. Nah, contoh latihan ini ada catatan 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jika 100 cm berapa meter? 1 meter. Dan seterusnya ya. Ini bisa dicatat oleh anak-anak di buku catatannya. Contoh soal latihan berikut ya anak-anak, 2m 30 cm. Nah, dijadikan senti. 2m nya harus dirubah dulu ke senti. Jadi berapa 2m? 2m sama dengan 200 cm. Kemudian ditambah dengan 30 cm. Jadilah 230 cm. Selanjutnya 40 meter 55 cm. Nah, sama halnya seperti soal nomor yang pertama ya. 40 meternya dijadikan cm dulu. Menjadi 4000 cm ditambah 55 cm, jadi totalnya adalah 4055 cm. Selanjutnya soal ketiga, 70 meter 25 cm dijadikan cm. Nah, ini yang dirubah adalah 75 meternya dulu dirubah menjadi cm. Nah, 75 meternya berubah menjadi 7500 cm ditambah 25 cm jadi 7525 cm. Soal ini bisa anak-anak catat pada bukunya masing-masing ya. Nah, anak-anak bisa lihat pada tabel berikut ya catatan. Kalau turun ditambah nolnya, kalau naik dikurangi nolnya. Contoh 30 meter dijadikan mm atau milimeter. Kita lihat anak-anak, dari m ke mm itu turun berapa tangganya. Kita hitung ya, dari m ke mm 1, 2, 3, ada 3 lingkaran, berarti dari m ke mm itu turun 3, oleh sebab itu nolnya ditambah 3, jadi 30m sama dengan 30.000 mm karena ditambah nolnya 3. Silakan anak-anak bisa berlatih lagi di bukunya ya, di buku masing-masing. Ustadzah akhiri, kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi